Oke, teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kali ini kita mau bahas tentang perencanaan audit dan materialitas. So, ini skupnya masih bicara tentang audit dan video yang kemarin teman-teman jangan lupa bisa dicek dulu terkait tentang bukti audit. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena gratis ya. Oke, sekarang kita bahas perencanaan audit dan materialitas. Nah, ini memang pengantar karena memang nanti perlu dielaborasi lagi dan ini sifatnya hanya men-trigger untuk Anda untuk mengeksplorasi bukunya jauh lebih dalam lagi. Nah, ada beberapa tahapan di sini kita bagi menjadi dua scope. Pertama itu adalah perencanaan itu sendiri dan materialitas. Nah, perencanaan, mengapa auditor memerlukan persiapan yang matang untuk membuat perikatan? Atau kalau kita sebut dengan engagement. Jadi ada engagement letter antara auditi dan auditor yang berisi tentang kesepakatan apa saja yang menjadi scope dari audit, terutama ini perlu dibahas bagi penugasan audit bagi auditor-auditor yang baru pertama kali masuk ke dalam satu klien industri. Nah, ini perlu deskripsi lebih lanjut supaya terjadi pemahaman antara kedua belah pihak. Nah, mengapa perencanaan ataupun tahap awal sebuah perikatan ini diperlukan? Yang pertama itu memungkinkan auditor menentukan bukti audit yang cukup. Yang kedua adalah mengontrol agar biaya tetap reasonable. Ya, jadi dengan kita membuat suatu perikatan, maka dimungkinkan auditor itu bisa menentukan bukti audit yang cukup. Karena kembali lagi pada saat kita membuat engagement letter, maka di dalam sana akan ada scope-scope yang menjadi audit proses audit yang perlu dilakukan oleh auditor. Nah, scope-scope ini akan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh auditi kepada auditor. Nah, auditor di tahap perencanaan ini kita dalam perspektif auditor ya, maka auditor dengan mengetahui scope-scope tadi diharapkan dia tetap bisa melakukan alokasi biaya sehingga biaya itu tetap menjadi make sense, reasonable sampai dengan nanti di akhir proses audit tadi ya. Nah, itu fungsi dari mengapa diperlukan persiapan yang matang untuk membuat perikatan ya. Nah, berikutnya ada beberapa terminologi yang mau kita bahas. Perencanaan yaitu tahap perencanaan awal diperlukan agar auditor memperoleh pemahaman risiko yang dihadapi. Nah, di sini ada beberapa risiko yang perlu kita pahami terminologinya. Pertama adalah acceptable audit risk ya. Mengukur seberapa besar risiko yang akan diterima oleh auditor bahwa laporan keuangan tetap ada kemungkinan salah saji material setelah proses audit selesai. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa memang karena pengambilan ataupun penentuan opini itu berdasarkan sampling audit, karena kita memang tidak mungkin bisa melakukan verifikasi atas semua populasi, maka dimungkinkan setelah laporan keuangan audited selesai masih terdapat salah saji yang material. Nah, ini risikonya seberapa besar yang harus diterima oleh si auditor tadi. Yang kedua adalah client business risk. Risiko perusahaan tidak mampu mencapai tujuan strategi yang sudah ditetapkan. Mengapa ini menjadi risiko juga? Karena begini teman-teman, semakin besar deviasi antara performance real dengan objektif yang sudah ditetapkan, pada saat deviasinya semakin besar, maka ini memerlukan kehati-hatian seorang auditor. Apabila setup goalnya katakanlah untuk achieve poin 10, kemudian performance-nya kita assess ternyata 9, deviasinya cuma 1. Nah, itu mungkin tidak menjadi concern. Tapi pada saat sebuah perusahaan dia sudah setup objektif 10, tapi pada saat performance real-nya itu hanya 5, maka deviasinya besar sehingga risiko menjadi semakin besar ya. Nah, yang berikutnya adalah risk of material misstatement. Risiko bahwa laporan keuangan audited berpotensi salah saji material dari prior audit ya. Nah, jadi pada saat ini mungkin enaknya kalau auditornya selalu menggunakan bendera yang sama ya, sehingga transfer informasi dari auditor tahun sebelumnya ke auditor sekarang mungkin asimetri informasinya tidak begitu tinggi. Tapi apabila di dalam suatu penugasan audit antara prior audit dan current audit menggunakan KAP yang berbeda, bendera yang berbeda, maka khawatirnya akan ada asimetri informasi yang disampaikan dari prior audit. Nah, ini yang menjadikan risiko pekerjaan kita, pekerjaan auditor saat ini, karena apa? Karena kita membawa
semacam error ataupun membawa, ya kita bilang error ya, kita membawa carry over error dari prior audit. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kita di tahun sekarang. Nah itu ada acceptable audit risk, client business dan risk of material misstatement ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Perencanaan, yang masih dalam skop perencanaan. Perencanaan audit memerlukan keputusan awal untuk beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, ini dari sisi auditornya itu sendiri. Yang pertama, apakah akan menerima klien baru atau renew kontrak dengan existing auditee. Yang paling enak kalau kita terima bisnis adalah kita cuma renew kontrak. Tapi pada kenyataannya, pada saat KAP perlu memperluas segmennya, maka dia akan menerima bisnis-bisnis baru, menerima klien-klien baru, menerima auditi baru, yang artinya pada saat kita masuk ke dalam suatu klien baru, kita seperti masuk ke dalam hutan dan risikonya kita tidak tahu. Nah ini yang perlu assessment awal, terutama pada saat penugasan inisial untuk klien baru. Ya, nah itu yang perlu menjadi concern. Ya, apa yang menjadi kebutuhan klien ditanyakan. Ya, ini adalah inisiatif dari auditor pada saat dia melakukan engagement di awal. Misalkan kita menanyakan kepada si auditi, Pak, apakah di perusahaan Bapak ada strategic bisnis baru? Pak, apakah di perusahaan Bapak terdapat strategi yang signifikan yang perlu dicapai? Pak, misalkan apakah di perusahaan Bapak terdapat temuan-temuan dari prior audit yang harus disampaikan kepada kami untuk penugasan audit saat ini. Nah, itu kita tanyakan di awal sebagai bentuk dari awareness kita untuk menekan risiko yang akan kita hadapi pada saat penugasan audit in the current year ya. Yang berikutnya adalah pastikan auditor dan auditi memahami isi dari perikatan. So, biasanya engagement ini dalam bentuk suatu rapat antara auditi, auditor. Kita akan membahas apa saja yang menjadi scope, apa saja. Kalau biaya sepertinya di engagement, tapi nanti perlu dicek kembali ya, apakah di dalam engagement itu masuk komponen biaya audit ya. Nah, karena itu cukup sensitif, saya pikir itu bagian yang terpisah ya. Nah, untuk yang isi dari perikatan ini lebih kepada tanggung jawab masing-masing antara auditor dan auditi serta scope-scope yang akan menjadi perhatian untuk dimasukkan dalam proses audit. Yang terakhir adalah penentuan strategi audit. Berapa lama untuk pengecekan, verifikasi atas akun-akun dalam satu segmen, berapa man hour yang akan diturunkan untuk satu segmen. Karena penempatan man hour atau penempatan auditor-auditor untuk setiap segmen akan berbeda. Ya, nah ini juga memerlukan pendekatan, memerlukan pembicaraan diskusi dengan auditi. Misalkan segmen piutang usaha dan segmen utang usaha, ya menempatkan man hour-nya akan sangat berbeda. Pengecekan inventory, menempatkan auditornya akan sangat berbeda in terms of jumlah dari auditor. Nah itu sebabnya maka perlu ada penentuan strategi audit. Ya, jangan sampai kita mengalokasikan man hour yang terlalu banyak untuk segmen yang sebetulnya tidak probability of risk-nya tidak begitu tinggi. Ya, kita lanjutkan kembali perencanaan. Masih dalam tahap perencanaan, perlunya memahami bisnis dan industri klien. Memiliki pemahaman lingkungan bisnis auditi itu menjadi suatu keharusan. Ya, industri dan lingkungan eksternal, ya perlu memahami klien stand alone sendiri dan pada saat klien masuk ke dalam industri, lingkungan industri ya, karena ini sangat menentukan behavior dari kliennya. Pada saat kliennya menjadi leader market, mungkin itu tidak menjadi terlalu masalah, tapi pada saat klien tersebut bukan leader market di dalam industri, artinya apa? Deviasi pencapaian antara klien dengan industri jauh sekali karena dia bukan leader market ya, maka itu akan menjadi perhatian khusus. Kita juga perlu memperhatikan yang kedua, yaitu adalah bisnis proses. Bagaimana manajemen dan tata kelolanya, ya tata kelola ada di video-video saya sebelumnya, boleh dicek apa itu dengan tata kelola. Yang berikutnya adalah tujuan dan strategi auditi, ya. Oke, berikutnya adalah melakukan penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan, ya. Nah ini masih dalam tahap perencanaan. Prosedur analitis, ya tujuannya menemukan perbandingan rasio yang tidak biasa. Mengapa kita perlu melakukan prosedur analitis? Apa yang dilakukan di dalam referensi disampaikan bahwa kita akan melakukan perbandingan rasio yang tidak, sehingga kita bisa menemukan adanya unusual
unusual hasil rasio, baik itu tahun ke tahun. Jadi kita perlu membuat rasio tahun ke tahun. Begini teman-teman, kenapa tujuannya kita perlu membuat suatu tren rasio? Karena dari sana kalau pertumbuhannya dengan asumsi pertumbuhan modal yang wajar, pertumbuhan industri yang wajar, seharusnya growth-nya bisa kita prediksi. Tapi pada saat ada pertumbuhan yang tiba-tiba dia naik begitu tinggi peak point-nya ataupun begitu rendah jatuhnya, maka itu perlu menjadi perhatian khusus. Nah, tapi kita tidak akan pernah tahu bagaimana itu perusahaan tumbuh secara wajar ataupun dia mengalami penurunan tapi tidak wajar kalau kita tidak membuat perbandingan rasio. Begitu juga perlu kita buat perbandingan antara klien dengan industri. Bagaimana posisi dia di dalam industri. Karena kembali lagi tadi sudah saya sebutkan bahwa ini sangat menentukan pada saat dia mungkin tidak menjadi pemain utama di market. Yang berikutnya adalah mengapa kita perlu melakukan prosedur analitis, membantu auditor mengidentifikasikan area audit yang potensi risiko salah sajinya tinggi, ya. Nah, ini penting sekali karena tidak semua segmen, tidak semua area di dalam perusahaan itu memerlukan suatu konsentrasi yang memang full effort sekali. Ya, ada beberapa hal yang verifikasinya sangat mudah, yang potensi salah sajinya itu bisa kita tekan. Tapi ada beberapa yang memang beberapa area yang memang salah sajinya cukup tinggi dan itulah perbedaan antara industri yang satu dengan industri yang lainnya. Jadi perlu kehati-hatian. Nah, kita lanjutkan kembali. Masuk ke dalam materialitas. Ya, definisinya materialitas adalah besaran salah saji baik secara satu individu atau satu segmen, ya, atau apabila dikumulatifkan antar segmen dengan salah saji yang lain dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pembaca laporan keuangan. Jadi bicara materialitas adalah bukan bicara nilai yang absolut. Kalau misalkan kita menentukan jumlah, tapi ternyata jumlah tersebut material buat Anda, artinya bahwa itu adalah material. Bahwa pada saat Anda akhirnya tidak jadi misalkan mengambil suatu keputusan karena suatu angka tidak jadinya tadi, itu karena berarti Anda terpengaruh. Maka kita bilang angka tersebut material. Tapi pada saat angka tersebut jatuh di saya dan ternyata saya tidak ada masalah dengan selisih angka tersebut misalkan, maka kita bisa bilang itu tidak material. Nah, jadi material kembali lagi ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah dia relatif, bukan konsep yang sifatnya absolut. Materialitas juga membutuhkan benchmark, membutuhkan perbandingan, ya. Berikutnya juga ada faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan dari materialitas. Faktor kualitatifnya apa? Misalkan potensi fraud. Kita bisa lihat bagaimana sistem komputerisasinya. Kita bisa lihat bagaimana sistemnya terintegrasi antara satu dengan yang lain. Kita juga bisa lihat bagaimana migrasi datanya antara perpindahan dari satu unit ke unit yang lain. Ya, pada saat migrasi datanya itu menjadi putus, ada perpindahan data secara manual, itu adalah faktor kualitatif. Kita juga bisa lihat dari internal control. Ya, karena nanti kita akan bicara dengan internal control audit, kita akan lihat temuan-temuan apa dalam versi internal control yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Kita juga bisa meminjam dalam tanda kutip referensi dari internal control, ya. Nah, dari internal control tadi terlihat tuh kenapa ada permasalahan misalkan di penerbitan invoice, apa yang salah di sini, ya. Nah, itu kita bisa meminjam sebentar untuk menjadikan suatu awareness bagi auditor terkait tentang segmen-segmen mana yang memang materialitasnya cukup tinggi, ya. Nah, yang terakhir mau kita bahas adalah materialitas tahapannya. Yang pertama adalah menentukan nilai materialitas untuk keseluruhan laporan as a whole. Jadi ini penting sekali karena opini audit didasarkan atas laporan keuangan keseluruhan. Sehingga salah saji materialnya harus salah saji material dari laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah menentukan performance materiality. Apa itu performance materiality? Artinya adalah jumlah yang ditentukan tapi di bawah nilai materialitas yang sudah ada. Nah, artinya masih acceptable. Misalkan kita tentukan setup nilai materialitasnya 5, ya, maka kita akan men-setup performance materiality-nya di bawah 5. Itu adalah acceptable yang bisa kita terima, tapi di bawah dari toleransi kita. Yang ketiga adalah penentuan jumlah salah saji di setiap segmen.
Yang keempat adalah estimasi kombinasi salah saji. Bagaimana kalau salah saji tadi sudah dijadikan satu, ya sudah dikumulatifkan ataupun sudah diagregatkan. Yang berikutnya adalah kita akan membandingkan estimasi salah saji kumulasi. Nah, kenapa kita bisa ada isu ini? Karena begini, ada misstatement versi auditor, karena temuan ya, ataupun kita sebut dengan istilah non misstatement itu adalah versinya auditor, sama likely misstatement. Kalau likely misstatement itu perbedaan versi antara auditor dan auditee. Nah, biasanya yang kita temukan ini menjadi cukup alot perdebatannya pada saat ada suatu temuan di atas materialitas. Ya, nah biasanya nanti akan masuk ke dalam suatu diskusi antara auditee dan auditor ataupun likely misstatement untuk melihat no misstatement tadi, ya, bahwa no misstatement tadi adalah versinya auditor, tapi auditor pun akan melakukan diskusi masuk ke dalam likely misstatement untuk perbedaan versi materialitas antara versi auditor dan auditee, ya. Jadi itu teman-teman kurang lebih pengantar ataupun men-trigger pembahasan terkait tentang audit planning dan materialitas, ya. Jadi oke teman-teman, jadi itu pembahasan untuk men-trigger bagaimana kita akan mengeksplorasi lagi pembahasan untuk audit planning dan materialitas. Jadi moga-moga konten ini memberikan nilai tambah. So thank you for watching.